Oke, kita mulai dari yang nomor satu ya, telah konsep. Oke, telah konsep. Limit X menuju 3 dari fx. Fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan X min 3 ya. Kalau kita bicara nilai fungsi di X sama dengan 3, dia tidak terdefinisi ya, tidak ada ya. Tapi kita bisa mencari limitnya ya. Berapa itu limitnya? Limit X menuju 3 dari X kuadrat kurangi 9 dibagi dengan X min 3. Ya, berarti mudah saja ya kita faktorkan. X dikurangi 3, X plus 3 dibagi dengan X dikurangi 3. Oh, berarti limit X menuju 3 dari X tambah 3. 6 ya. 6. Nah, kalau yang B, jika limit kanannya sama dengan L, sedangkan limit kirinya sama dengan L min 1, maka disimbolkan bahwa limit X menuju C-nya itu tidak ada ya. Tidak ada. Sebab limit X menuju T dari kanan berbeda dengan limit X menuju C dari kiri. Misalkan epsilon positif, kita punya fx dikurangi L kurang dari epsilon. Ini equivalent dengan apa? Mutlak dari fx min L kurang dari epsilon. Ini kan berarti kita punya negatif epsilon kurang dari fx min L kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, ini L kurangi epsilon, fx kurang dari L plus epsilon. Jadi fx-nya itu di antara fx-nya di antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Menurut definisi limit, arti dari X menuju 2X kuadrat sama dengan 4 adalah titik-titik epsilon. Itu apa? Untuk setiap ya. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga kalau kita punya jarak X ke C kurang dari epsilon, mengakibatkan akibatnya adalah fx dikurangi L kurang dari epsilon ya. X dikurangi C, jaraknya kurang dari delta, maka fx dikurangi L kurang dari epsilon. Kalau yang E, misalkan fungsi f, g, dan h memenuhi ini ya, untuk semua X yang dekat dengan C, kecuali mungkin X sama dengan C. Teorema Apit. Nah, kalau limit yang fungsi kiri sama dengan limit yang fungsi kanan, maka kita akan punya yang tengah nilai limitnya sama, yaitu L ya. Kemudian yang kemarin tuh asimtot tegak. Garis X sama dengan min 1 adalah asimtot tegak dari fungsi X sama dengan X min 1 dibagi X kuadrat min 1. Karena apa?
Karena kita punya limit X menuju min satu dari X min satu dibagi dengan X kuadrat min satu itu kan sama aja dengan limit X menuju negatif satu X dikurangi satu dibagi dengan X min satu X plus satu. Oh, berarti kita dapatkan limit X menuju negatif satu satu per X plus satu. Oke, ini kan ketemu bentuk satu per nol ya. Kita cek aja nih misalkan dari yang kanan aja. Kalian boleh juga cek dari yang kiri ya, bebas ya. Apakah hasilnya tak hingga atau minus tak hingga. Kalau dari kanan berarti kita mengambil X yang lebih besar dari min satu. Misalkan negatif 0,99 ditambah satu berarti positif. Oh, berarti ini hasilnya tak hingga ya. Jadi angka tandanya itu positif, angkanya semakin besar tanpa tanpa batas. Jadi hasilnya tak hingga. Sedangkan yang garis X sama dengan satu ini bukan asimtot tegak. Kenapa? Karena limit X menuju satunya itu limit X menuju satu dari X min satu dibagi dengan X kuadrat min satu sama dengan limit X menuju satu X dikurangi satu dibagi dengan X min satu X plus satu. Karena hasilnya ada ya. Karena nilai limitnya bernilai satu per 2. Tuh. Jadi titik pembuat nol itu belum tentu menjadi asimtot ya. Perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang G, jika limit X menuju tak hingga fx sama dengan 2, maka salah satu asimtot datar dari kurva Y sama dengan fx adalah garis apa? Garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Duanya dapatnya dari mana? Dari nilai nilai limit X menuju tak hingga ya. Nah, kemudian yang H, jika fc-nya satu dan limitnya itu juga bernilai satu, maka kesimpulannya F continue ya. Nilai limit sama dengan nilai fungsi di F continue. Diketahui F continue pada AB, of A kurang dari satu dan of B-nya lebih besar dari satu, maka berdasarkan teorema nilai antara ada C di antara A dan B ya. Jadi C-nya itu anggota AB ya. Di antara AB sehingga apa? Sehingga FC sama dengan satu yang kemarin ya. Oke, itu telah konsep. Paling tidak kalian sudah tahu lah konsep-konsepnya. Terkait dengan perhitungannya, eh, silakan diperbanyak latihan. Oke, nah kita masuk di pengantar limit ya. Melihat nilai limit secara intuisi. Nah, di sini ya, Permisi, Pak. ya, ya. Kalau ada yang bertanyakan, ada yang mau tanya? Enggak? Pak, saya bertanya di chat, Pak. Oke, iya diganti aja tuh. C-nya berapa? C-nya 2 ya. Oke, terima kasih, Gerard. Yang D ini silakan diganti aja nih. C-nya 2, L-nya 4 ya.
fx-nya apa? X kuadrat. Di ini itu eh, kurang dari X min 2 kurang dari delta. Kemudian kalau yang ini nanti fx-nya apa? X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 4 kurang dari epsilon. Oke, terima kasih Gira. Oke, paling tidak kalian sudah apa ya? Tahu letak mana yang menjadi C, mana yang menjadi L, mana yang menjadi fungsinya ya. Oke, yang nomor ini, barangkali di kelas sudah. Nah, dicoba. Sepertinya ini belum dicoba ya soal ini ya. Limit X menuju nol. Limit. Berarti kita melihat di sekitar nol. Nol mana sini ya? Lihat kurvanya. Dari sebelah kiri, oh dia menuju titik nol ya. Dari sebelah kanan, dia menuju nol. Menuju nol. Oh, berarti nilainya nol. Limit X menuju satu. Satu dari kiri. Satu dari kiri menuju dua. Satu dari kanan juga menuju titik Y-nya 2 ya. Oh, berarti hasilnya 2. X menuju 2 dari kanan. Dari kanan. Ini dia turun. Oh, menuju 2. Dari kiri menuju satu. Oh, berarti kesimpulannya limit X menuju 2 fx tidak ada ya. Nah, kalau ditanya F1-nya berapa? F1-nya 3 ya. Nah, ini yang titik terpisah ini tidak lain adalah F1 ya. F1 sama dengan 3. Sedangkan yang ini F2 sama dengan 1. Oke, tentukan nilai dari limit X menuju nol fx jika ada ya. Kalau yang A ini dia limit X menuju nol fx sama dengan nol ya, sama dengan nol. Kenapa? Karena setiap kita kasih epsilon yang kecil, nah ini epsilon, kita bisa mencari delta yang cukup kecil sehingga nanti kurvanya semuanya berada pada pada ini ya, negatif epsilon sampai epsilon ya. Jadi fx-nya pasti berada di negatif epsilon sampai epsilon. Dilihat saja dari gambar secara intuisi dia menuju suatu titik ya, yaitu nol. Ketinggiannya kan nol. Sedangkan yang B ini limit X menuju nolnya tidak ada. Kenapa? Sebab kalau kita ambil epsilonnya, misalkan segini nih, epsilon nih. Delta berapapun pasti memuat titik yang berada di luar intervalnya ini ya. Min epsilon sampai epsilon ya. Secara intuisi, sketsa grafiknya itu dia berosilasi terus. Tidak menuju suatu titik ya.
Itu. Oke, yang nomor 4. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta positif sehingga kondisi x dikurangi setengah kurang dari delta, fx-nya kurang dari 1/5. Jadi deltanya yang disungguh x ya, fx min 1 kurang dari 5. Nah ini nih epsilonnya ya, epsilonnya 1/5. Nah kita diminta mencari deltanya. Berarti secara geometrisnya, secara grafiknya kita diminta mencari delta sehingga nanti fx-nya selalu berada pada interval 4/5 sampai 6/5. Kita mencari eh, delta yang kurvanya nanti semua di pita kuning ini ya. Jadi contoh delta yang bisa kita pilih ya, misalkan kecil segini nih. Nah, kurvanya kan berarti yang saya tebalkan ini ya. Nah, kurvanya ini ya. Nah, ini fx. Ketiganya ini tidak lain adalah nilai fx pada intervalnya ini. Deltanya kalau melebihi 1/3, ini misalkan deltanya melebihi 1/3, ini ya. Jika deltanya melebihi 1/3, maka ada X yang kurang dari 1/3 ya. Ah, kok 1/3? 1/6. Melebihi 1/6, ini delta. Ini kan jaraknya 1/6 ya. Kalau kita memilih delta yang lebih besar dari 1/6, maka ada X yang kurang dari 1/3, sehingga fx-nya lebih besar dari 6/5 ya. Atau mutlak dari ini, dia lebih besar dari 1/5. Jarak fx ke 1 akan lebih besar dari 1/5. Jadi delta yang Anda bisa ambil adalah delta kurang dari atau sama dengan, deltanya adalah yang kurang dari atau sama dengan 1/6. Nah, yang paling besar itu ini ya, jaraknya setengah sampai 1/3. Itu yang paling besar. Kalau deltanya diambil kecil ya, tidak masalah ya. Tapi jangan melebihi 1/6. Jadi kalau soalnya tentukan delta terbesar yang mungkin sehingga kondisi ini benar, ya berarti Pak jawabannya tunggal yaitu 1/6 ya. Tapi kalau tidak ada syarat delta terbesarnya ya bebas sebenarnya memilih deltanya. 1/1 juta, 1/2 juta ya tidak masalah ya. Yang penting tidak melebihi 1/6. Oke, itu yang nomor 4. Oke, selanjutnya nomor 5. Sudah dicoba? Ada yang susah nggak nih? Ada yang susah nggak nih? Atau mudah semua? Kalau mudah semua dilanjut aja nih. Bahas aja, Pak. Bahas.
Oke, saya coba yang C ya. Nanti kalian lanjutkan A dan B-nya. Kita punya 0 kurang dari X min 3 kurang dari 1/7, 700. Yang mau kita cari adalah X kuadrat dikurangi 9 ya, dimutlakan. X kuadrat kurangi 9 dimutlakan itu tidak lain adalah mutlak dari X min 3, X plus 3. Nah, eh, kita punya sifat mutlak nih. Sifatnya adalah mutlak dari A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B ya. Nah, ini berarti sama aja dengan mutlak X min 3 kali mutlak X plus 3. Jadi tujuan kita adalah merubah X kuadrat min 9 agar muncul X min 3-nya ini ya. Mutlak X min 3-nya nih. Sehingga nanti kalau ketemu mutlak X min 3, kita bisa gantikan menjadi kurang dari 1/700. Jadi ini akan kurang dari 1/700 kali mutlak X plus 3. Nah, permasalahannya di sini masih ada X plus 3 nih. Bagaimana kita mencari batasannya? Dari yang diketahui bahwa X dikurangi 3 itu eh, nilainya, oke, kita selesaikan coba. X min 3 kurang dari 1/700 berarti kan X min 3 ini dia nilainya di antara min 700 sampai 1/700 ya. Nah, kita mau cari agar dia jadi X plus 3 nih. Jadi kita tambah 6. Ini kita tambah 6. Maka kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah X tambah 3 ini 6 tambah 1/700. Ini 6 kurangi 1/700. Nah, ini berapa ya? 6 kurangi 1/700 kan berarti 6 kali 7 berapa tuh? 42, Pak. Dua. Di 4199 ya. Iya, Pak. Ya, ini 4201 ya. Nah, berarti kita punya mutlak dari X plus 3-nya apa tuh? X tambah 3 itu kan di antara bilangan positif ya. Berarti mutlaknya ini pasti kurang dari yang bilangan yang lebih besar ya. 4201 per 700. Kecuali ya, nanti kalau dalam perhitungannya kita dapatkan X plus 3 kurang dari -5 ini 3. Nah, nilai mutlaknya itu malah jadi kurang dari 5. Kurang dari 5 ya. Nah, ya. Jadi kita memilih nilai mutlak yang paling besar ya. Nah, berarti ini kita dapatkan dia menjadi 1/700 kali berapa itu? 4201 per 700. Apakah nilai ini kurang dari 1/100?
Ini kan 4201 dibagi 4900 ya. Kali 1/100 ya. Nah, kita tahu bahwa ini itu kurang dari satu. Udah terbukti itu. Oke, ini sama ya. Jadi mutlak dari X kuadrat kurangi 9 kurang dari 1/100. Itu, itu yang C ya. Nah, silakan dicoba yang kalau yang A kah? Gampang ya, tinggal tiganya keluar kan. Tiganya keluar aja itu, udah selesai. Nah, yang B ini nanti coba kalikan sekawannya ya. Coba sekalikan sekawannya, berarti nanti ada ketemu bentuk 1/akar X tambah 5 ini pasti akan kurang dari 1/5 ya. Nah, ini yang B. 1 dibagi akar X plus 5 akan kurang dari 1/5. 1 dibagi 5 tambah sesuatu, berarti kan pembaginya lebih besar ya. Pembaginya lebih besar berarti bilangannya lebih lebih kecil. Silakan nanti bisa dicoba ya. Idenya adalah kalikan sekawan, gunakan 1 dibagi akar X plus 5 itu kurang dari 1/5. Pak, Ya, maaf Pak, tadi plus 6-nya dari mana ya Pak ya? Ditambahin eh, kedua sisinya. biar jadi X plus 3 sih. Kan yang mau kita rubah adalah mutlak X plus 3 ini ya. Oh, terima kasih Pak. Yang diketahui X min 3. Ya, tinggal tambah 6 aja sih. Pak, maaf mau tanya. Itu kenapa jadi 4.201-nya per 4.900-nya jadi satu, Pak? Ya kan lebih besar yang bawah. Kurang dari kan. Kamu punya 4001 sama 4900 kan nih. Kurang dari satu ya. Pembaginya lebih besar kan pasti kurang dari satu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kak? Nah, nanti bisa coba yang soal yang belakang-belakang itu ya berarti ya. Yang nomor 2324 tuh epsilon delta. Oke, nama biasanya anak-anak mahasiswa tinggal substitusikan aja ya. Kalau jawaban singkat mah tidak masalah ya. Kalian gantikan GX jadi apa nih? -1 FX jadi satu, hasilnya sama. Tapi hati-hati dalam menjawab uraian silakan ditulis sejelas-jelasnya ya. Jadi contohnya yang C, limit X menuju 0, GX dibagi dengan fx dikurangi x tambah satu ini sama dengan pembagian limit fx dikurangi limit x menuju 0x tambah, baru kalian gantikan ya limit x menuju 0 gx-nya. Jadi jangan menjawab limit x menuju 0 gx-nya dirubah jadi -1 dibagi 1 dikurangi x tambah satu gini, ini jangan ya. Nah, ini salah konsep nih. Jadi beda tuh. Beda ya, fx sama dengan satu. Ini fungsi konstan. Nah, di sini kita belum tahu fungsinya itu apakah fungsi konstan atau fungsi yang lain.
Tapi yang kita tahu bahwa limit X menuju 0 X itu nilainya 1 ya. Jadi silakan ketika mau menggantikan ya gantikan sesuai dengan yang diketahui ya. Kalau yang diketahui F0, sini ada bentuk F0-nya, misalkan ini GX kali F0, nah maka F0-nya bisa langsung diganti, jadi 7 ya. Seperti itu ya. Jadi ini ketika mau menggantikan, pastikan bentuknya sudah sama nih, limit X menuju 0 GX, oh berarti itu negatif 1. Limit X menuju 0 Fx itu 1 dikurangi 0 tambah 1. Temunya negatif 1/2. Yang A, B, C mah silakan dicoba sendiri ya. Selesai boleh. Tinggal 2 soal. Oke, yang nomor 7. Hitung limit berikut. Yang A dan B ini kan dia polinom ya. Polinom. Berarti tinggal substitusi. Yang C ini menjadi akar limit U menuju 2, 3x kuadrat, 3u kuadrat tambah 4 dibagi U tambah 2. Kan rasional. Rasionalnya penyebutnya 2 tambah 2 ya, nggak 0 ya. Jadi tinggal substitusi. Yang D, nah sepertinya sudah ya nih. Nih, difaktorkan. Oke, kita coba yang E, F. Kalau mau yang G ya tidak masalah ya. E, oke kita coba jabarkan dulu aja nih. 2 tambah H pangkat 3. Di 2 tambah H kali 2 tambah H kali 2 tambah H. Jadinya apa itu? 4 tambah 2H tambah H kuadrat. Berarti 8. 4H tambah 2H berarti 6H. H kuadrat di eh, bentar. Ini kan jadinya 2H kuadrat 6H kuadrat ya. Yang H-nya ini 4 apa ya? Plus H pangkat 3 ya. Oh ini harusnya 4H. Itu 3, 3, 1. 2 pangkat 3. H 2 pangkat 2. H kuadrat 2. H pangkat 3 ya. Ya, pas ya. Jadi Anda bisa juga menggunakan segitiga Pascal itu ya. Segitiga Pascal. Atau ya kalian jabarkan pelan-pelan. Oh, 2 tambah H kali 2 tambah H. Habis itu dikalikan dengan 2 tambah H. Nah, berarti limit H menuju 0 dari 2 plus H di pangkat 3 dikurangi 8 dibagi H itu sama dengan limit H menuju 0 dari 8 tambah 12H tambah 6H kuadrat tambah H pangkat 3 dikurangi 8. 8 dikurangi 8,
0 ya. Jadi kita bagi dengan H semuanya tuh. Jadi 12 tambah 6 per H tambah, oh, kok 6 per H? 6H tambah H kuadrat ya. Sehingga hasilnya adalah 12. Nah, ini itu kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, f aksen 2 yang kita cari sebenarnya ya. F aksen 2 itu limit H menuju 0, 2 plus H menuju 3, pangkat 3 dikurangi 8, dibagi H. Nah, ini nanti kita bicara turunan ya, minggu depan itu. Nah, barangkali yang sudah belajar turunan, ini kan berarti kita punya F aksen X itu adalah, benar ya, pangkat 3, ini pangkat 3. Kan ini 2H pangkat 3 ya. 3x kuadrat. Nah, berarti F aksen 2 itu tidak lain adalah 3 kali 2 kuadrat, yaitu 12. Itu ya. Nah, ini kita besok akan membahas ini. Jadi turunan itu sebenarnya adalah limit ya. Nanti integral itu juga adalah limit. Jadi kita bicara limit aja nih. Nah, definisi limit, kalau kita mencari limit menggunakan definisi mungkin cukup sulit ya. Definisinya kan apa kalau limit? Yang di ini ya, L ya. Limitnya adalah 4 jika dia memenuhi ini ya. Nah, berarti kalau kita menggunakan definisi, langkah pertama cari dulu L yang sesuai kan? L yang sesuai. Nah, itu agak agak susah kan L. Bayangkan aja kita memilih satu L dari semua bilangan real. Nah, itu kan susah ya. Terus membuktikannya juga cukup perlu hati-hatian. Oleh karena itu, eh, definisi limit ini sebenarnya dasar. Tapi dalam prakteknya, kita akan lebih banyak menggunakan sifat-sifat limit ya. Karena definisi limit ini kalau digunakan untuk menghitung nilai limit, tidak bisa. Karena Anda perlu menebak dulu L-nya berapa. Setelah menebak L-nya, baru ditunjukkan dia dia nilai limitnya sama dengan L atau tidak. Oke, itu yang E. Nah, kalau yang F, sepertinya di kelas sudah ya. Kita bahas saja limit X menuju 4 dari X dikurangi 2 akar X dibagi dengan 3X dikurangi 12. Anda bisa memisahkan Y sama dengan akar X. Atau cara yang lain ya bisa aja kamu pandang sebagai X itu adalah akar X dipangkatkan 2 ya. Boleh-boleh aja tuh, bebas ya. Ya, kalau nyaman dengan bentuk akar ya silakan. Kalau tidak nyaman ya silakan dimisalkan aja tuh. Nah, berarti kan ini limit X menuju 4. Akar X-nya keluar 1 yang pembilang. Di akar X dikurangi 2. Yang bawah jadi 3-nya keluar. Jadi
Akar X kuadrat kurangi 4 ya. 4 itu kan 2 kuadrat ya. Nah, yang ini difaktorkan jadi akar X dikurangi 2, akar X tambah 2. Kalau nyaman dengan bentuk akar ya boleh. Atau kalikan sekawan juga boleh ya. Banyak cara yang Anda bisa lakukan. Akar 4 dibagi dengan 2 akar 3 akar 4 tambah 2. Oh, berarti 2 dibagi dengan 3 kali 4 ya. 1/6. Itu yang F. Nah, kemudian yang G perlu dibahas nggak yang G? Sudah kayaknya di kelas. Bahas, Pak, bahas. Oke, dibahas aja ya, biar agak lama tutorialnya. Sudah mau selesai nih. Oke, yang G. Limit T menuju 1 dari 2T T kuadrat min 1 dikurangi T min 1. Berarti kan kita samakan penyebutnya ya. Anda boleh langsung kalikan silang, boleh aja ya. Ini boleh dikalikan T min 1, jadinya 2T kali T min 1 dikurangi 1 kali T kuadrat min 1. Ini T kuadrat min 1, T min 1. Ini boleh ya, bebas ya. Atau menyamakan penyebutnya jadinya T kuadrat min 1. T kuadrat min 1 kan tuh T min 1, plus 1 ya. Maka yang belakang ini kita kalikan dengan T plus 1. Nah, itu juga boleh. Kalau menyamakan penyebutnya menjadi T kuadrat min 1, yang atas pembilangnya itu akan pangkatnya lebih kecil ya. Atau daripada kita pusing-pusing menyamakan mencari apa namanya faktornya ya kalikan silang aja ya baru difaktorkan. Oke, kita hilangkan kurungnya yang pembilang. Jadi ini 2T kuadrat dikurangi 2T dikurangi T kuadrat ditambah 1 ya. Dibagi dengan T plus 1, T min 1, T min 1. Sama dengan apa? Sama dengan T kuadrat min 2T tambah 1. Nah, kita faktorkan tuh. Hmm, dikalikan 1 ditambahkan negatif 2. Oh, berarti min 1 ya. Nah, bisa sederhanakan berarti ini tidak lain adalah limit T menuju 1 dari 1/T plus 1. 1/2. Oke, itu yang G ya. Dia mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 8.
Tidak ada? Oke, ke nomor 8 ya. Kita coba bahas yang ini aja. B dan D ya. Kita coba bahas yang B. Kita punya definisi mutlak. Mutlak X itu sama dengan apa? X jika X-nya lebih besar sama dengan nol. Negatif X jika X-nya kurang dari nol. Kalau B ini kan dia mutlak dari X min 2 ya. Oh berarti dia X-nya kita ganti X min 2. Bernilai X min 2 jika X min 2-nya lebih besar sama dengan nol. Dikurangi X min 2 jika X min 2-nya kurang dari nol. Oh, berarti ini sama aja dengan X min 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 2, negatif X tambah 2 jika X-nya kurang dari 2 ya. Oke, karena ini kalau fungsinya lebih besar dari 2 itu jadinya X min 2, sedangkan kurang dari 2 jadi negatif X tambah 2 ya. Kita hitung limit kiri dan limit kanannya. Karena fungsi sebelah kiri 2 dan fungsi sebelah kanannya 2 itu bentuknya berbeda ya. Kita cek limit kanan dan limit kirinya. X menuju 2 dari kanan. 2 dari kanan. Berarti kita mengambil X yang lebih besar dari 2. Kita mengambil X yang lebih besar dari 2. Ketika kita mengambil X yang lebih besar dari 2, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mutlaknya berubah menjadi X min 2 ya. Oke, berarti ini menjadi limit X menuju 2 dari kanan, X kuadrat tambah X dikurangi 6 dibagi dengan X dikurangi 2. Berapa tuh? X dikurangi 2, X tambah 3 ya. Oh, berarti hasilnya adalah 5 ya. Sedangkan limit X menuju 2 dari kiri, dari mutlak X min 2 tambah X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2, kita dapatkan karena X-nya menuju 2 dari kiri, mutlak X menjadi negatif X tambah 2. Kita mengambil fungsinya untuk X yang kurang dari 2. X kuadrat min X min 2 ya. Kita faktorkan jadinya X min 2, X plus 1. Nah, hasilnya adalah 3. Karena limit X menuju 2 dari kanan, X min 2 tambah X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2 berbeda dengan nilai limit dari kirinya, maka kita bisa simpulkan bahwa limitnya tidak ada ya.
Tidak ada ya. Jadi hati-hati ya kalau fungsinya itu sepotong-sepotong. Fungsinya sepotong-sepotong. Kita perlu mencari limit kiri dan limit kanannya. Pak, kalau yang A itu berarti cuma cari limit kiri aja, nggak usah dibuktiin gitu, Pak. Ya, cari aja limit kirinya. Siap, Pak. Kan mutlaknya tinggal dirubah jadi apa itu? Kalau X-nya kurang dari 2 gitu kan. Cuma dicari. Oke, itu yang B. Bagaimana? Ada yang bertanyakan nggak Pak, sebelum nomor? Ya, untuk yang A itu kan kita kan nyari dari limit dari kirinya aja. Nah, iya. dia menentukan itu tidak adanya itu kayak gimana Pak maksudnya? Tidak adanya bukti Tidak. pembuktian tidak adanya. Apa? Maksudnya gimana? Itu kan katanya kan limit-limit yang di bawah itu kan tidak ada tuh limitnya. Yang B. Nomor 8 kan jelaskan oh disuruh hitung limit Pak ya. Kalau Iya. misalnya nggak ada baru dijelaskan ya. Jelaskan kenapa tidak ada gitu kan. Kalau ada ya udah selesai ngapain Oh, mencari alasan tidak enggak, ada. kenapa tidak ada semua dijelaskan. Ya udah, makasih Pak. Yang D. Nah, ini fungsi floor ya. Jadi ada fungsi floor sama ceiling ya. Nah, kalau dia notasinya ini kita gunakan dia fungsi floor. Itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi floor X adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi misalkan floor X-nya itu sama dengan K, maka K-nya ini pasti kurang dari X. Atau sama dengan X ya. Dan X-nya ini pasti kurang dari K plus 1. Kenapa? Kalau X-nya kurang dari K plus 1, berarti floor-nya bukan K. Kan masih ada bilangan bulat yang lebih besar dari K. Gitu ya. Jadi X-nya pasti di antara K sampai K plus 1 ya. Nah, dengan cara yang sama nih, kita punya floor dari 2X tambah 1 dibagi 3. Nah, ini misalkan nilainya K. Maka K-nya kurang dari atau sama dengan 2X tambah 1/3. Kurang dari K. Kalau kita kalikan 3, oh berarti 3K kurang dari sama dengan 2X tambah 1 kurang dari 3K tambah 3 ya. Kita kurangi 1 berarti 3K dikurangi 1 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 3K plus 2. Oh berarti nanti ini X-nya
3K kurangi 1 bagi 2 ya. Yang kanan 3K plus 2 bagi 2. Nah, ini K-nya ya. X-nya ya di antara ini. Oke, ini kalau kita substitusikan jadinya 2 kali 1 tambah 1/3 ya. 1. Oke, kita mengambil K yang di sekitar 1 aja nih, misal. Ini karena kita substitusikan hasilnya 1 ya. Jadi floor dari ini mungkin sekitar sekitar antara 1 atau 0 atau 2 ya. Oke, kita coba K-nya 0. Kalau K-nya 0, yang sama aja dengan floor dari 2X tambah 1/3, nah, maka kita dapatkan batasan X-nya antara min setengah sampai berapa tuh? 1 ya. Nah, kita dapatkan ini fungsi yang untuk X yang kurang dari 1 tuh. Nilainya 0. Kemudian kalau K-nya 1, ini sama dengan eh, 2X tambah 1/3 ya. Floor dari 2X tambah 1/3. Maka X-nya didapatkan, K-nya dimasukkan 1 nih. 1 sampai 3 tambah 2. 5/2 ya. Ya, 5/2 ya. Nah, berarti kita punya nih floor 2X tambah 1 bernilai 0 untuk X-nya kurang dari 1 dan lebih besar dari min setengah ya. Bernilai 1 untuk X-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 5/2. Nah, kamu bisa juga nih mau mencari nih misalkan nilainya min 1, berarti K-nya diganti min 1, batasan X-nya berapa ya. Nilainya 2, cari batasan X-nya. Tapi yang kita lihat adalah limit X menuju satunya. Berarti kita ambil aja tuh yang di sekitar 1. Yang lebih besar 1 dan kurang dari 1 ya. Nah, jadi kita punya limit X menuju 1 dari kiri, dari floor 2X tambah 1 dibagi 3, itu sama dengan berapa tuh? Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Kalau kita mengambil X yang dekat dengan 1. X yang dekat dengan 1 dari kiri. Berarti yang kurang dari 1 ya. Nah, kita pakai fungsinya bernilai 0. Sedangkan limit X menuju 1 dari kanan, dari floor 2X tambah 1 bagi 3, itu nilai fungsinya berubah menjadi 1 ya. Karena kita melihat X yang dekat dengan 1 dari kanan. Nah, ini nih. X yang lebih besar dari 1, X yang kurang dari X yang kurang dari min setengah kita abaikan, kan itu sudah jauh ya. X yang lebih besar dari 5/2 juga kita abaikan, kan sudah jauh dari 1.
Nah, berarti kita dapatkan tuh kesimpulannya limit X menuju 1 dari floor 2X tambah 1 dibagi 3 itu tidak ada. Tidak ada ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, mau nanya Pak, kalau misalnya nanti ini kan buat fungsi for, kalau buat fungsi sharing nanti itunya gimana ya Pak ya, yang kak ininya nih. Shelling ya. Oke. Floor itu kadang dinotasikan sebagai ini nih, ini floor ya. Jadi dia definisinya bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi kalau dia floor X-nya itu sama dengan K, jadi kita punya K-nya pasti kurang dari sama dengan X, dan X-nya di antara kurang dari K plus 1 ya. Sedangkan selling ya dibalik aja tuh. Bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Ini misalkan dia nilainya K, maka si K-nya ini harus lebih besar dari X ya. X-nya harus kurang dari K ya. Dan X-nya harus, ini sama dengannya di sini ya. Ini jadi K kurangi 1. Jadi X-nya harus lebih besar dari K min 1. Kalau K-nya itu kurang dari K min 1 kan berarti nilai sellingnya bukan K ya, tapi K min 1 ya. Kan bilangan bulat terbesar yang kurang dari, bilangan bulat terkecil yang lebih dari. Bilangan bulat terkecil yang lebih dari. Nah, kalau ia memenuhi X kurang dari K min 1, berarti sellingnya bukan K ya. Nah, sketsanya bagaimana nih? Nah, misalnya, kita mau menggambar Y sama dengan floor X. Kita gambar dulu fungsi yang di dalam itu ya. Y sama dengan X-nya kita coba gambar. Saya pakai warna berbeda ya. Nah, warna biru ini dia adalah Y sama dengan X. Oke. Y sama dengan X. Nah, titik-titik mana saja pada garis Y sama dengan X yang nilainya bulat. Nah, titik-titik ini ya, nilainya bulat. Nah, ini pasti nilai floornya sama ya. Kalau X-nya bulat, nilai floornya sama dengan X ya. Nol juga bulat ya.
Nah, kalau floor berarti kita jatuhkan ke lantai ya, ke lantai. Jadi yang miring-miring ini yang tidak bulat kita jatuhkan jadi bulat. Nah, dia eh, ini ya. Yang hitam ini adalah Y sama dengan floor X. Sedangkan ceiling berarti kita jatuhkan ke langit-langit, ke atas berarti ya. Y sama dengan ceiling X. Kita gambar dulu Y sama dengan X. Mana yang hasil grafiknya itu ketinggiannya bulat. Nah, ketinggiannya bulat kan ini ya. Oh, ini garisnya nggak melalui itu. Nah, kalau selling berarti kita jatuhkan ke atas. Dia miring-miring ini kita jatuhkan ke atas. Itu ya. Jadi kalau floor setengah, setengah kan di antara 0 sampai 1 ya. Berarti kan nilainya 0. Tapi kalau selling setengah, kelihatan nggak? Saya pakai laser aja. Setengah, ini kan setengah di sini. Nah, nilainya kan 1. Selling, bilangan bulat lebih besar. Oh, berarti kan 1. Misalkan lagi, misalkan negatif setengah. Negatif setengah. Bilangan bulat terbesarnya berarti 0 ya. Sedangkan bilangan bulat yang kurang dari, saya ulangi, bilangan bulat terkecilnya yang lebih dari sellingnya 0, sedangkan floornya -1. Floor kita jatuhkan ke lantai, kalau selling berarti kita eh, naikkan ke atap ya, ke langit-langit. Oke, nah nanti bisa dicoba yang C ya, sama seperti yang D. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Untuk presensinya nanti melalui kehadiran di Zoom ini ya. Silakan, kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada, nggak ada.
Nah, kalau nggak ada kita cukupkan aja nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan saja. Kita lanjutkan eh, tutorialnya di minggu depan menyelesaikan bab 1. Silakan soal-soalnya dikerjakan. Semakin banyak latihan, semakin semakin paham ya. Kalau hanya mendengarkan dari saya mungkin cuma 10 atau 20% yang ditangkap ya. Tapi dengan mencoba akan lebih banyak yang dipahami. Oke, kalau tidak ada yang Siapa? tanyakan, saya tutup ya. Saya tutup. Terima kasih. Kita jumpa lagi di hari Senin masuk ke bab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak Pak. Pak Terima Aris. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.